Hai, selamat datang di channel Iluminasi. Pada kesempatan video kali ini, gua mau ceritain ke kalian tentang seorang anak yang tega menghilangkan nyawa orang tuanya sendiri dengan cara memisahkan bagian kepala dan badan orang tuanya tersebut. Kalian penasaran siapa dia? Let's check it out. Pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2021, sekitar jam 1 sampai jam 2 siang, warga Dusun 8, RT 12, Kampung Sendang Rojo, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah, digegerkan karena seorang pemuda yang bernama Kuku Priyo Waskito alias Jaya. Pemuda yang berusia 25 tahun berteriak-teriak dengan keras sambil membawa sebuah karung berwarna putih sambil mengendarai sebuah sepeda motor. Dia berteriak-teriak dengan mengatakan, "Woi, bapakku mati, woi, bapakku mati." Sontak, warga pada kaget. Tapi warga di sana masih kalem karena dianggap si Waskito ini sedang bercanda. Tetapi setelah ditunjukkan isi karung putih yang dia bawa, alangkah terkaget-kagetnya warga di sana dengan apa yang mereka lihat. Kalian pada tahu apa yang membuat mereka kaget? Yap, kalian benar. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa isi dari karung putih yang Waskito bawa adalah kepala dari ayah kandungnya sendiri yang bernama Slamet Prianto, seorang pria yang berusia 69 tahun. Setelah melihat kejadian tersebut, warga di sana sontak langsung pada syok. Ada yang histeris, bahkan sampai ada yang lari, tak kuat melihat akan sesuatu hal yang barusan mereka lihat. Sebelum melakukan aksinya, sebelumnya Waskito ini sempat meminta maaf kepada ayahnya sendiri, yang kala itu sedang duduk di bagian belakang rumah mereka. Waskito meminta maaf kepada sang ayah karena takut setelah melakukan hal tersebut, ia akan berbuat dosa dan masuk neraka. Di sini gua bingung. Udah tahu dosa ya kan? Ngapain masih tetap dilakuin? Aduh. Ada dua versi yang gua dapatkan. Kenapa Waskito ini sampai berani melakukan hal tersebut? Versi yang pertama mengatakan kalau si Waskito ini mengalami stres karena orang tuanya ini gak ngizinin kalau Waskito ini menikah. Gue rasa karena hal tersebut, makanya si Waskito ini sampai stres. Dan versi yang kedua mengatakan bahwa si Waskito ini mendapatkan mimpi atau bisikan gaib kalau si Waskito ini bakalan disantet oleh bapaknya sendiri. Dan dalam bisikan tersebut, akhirnya jadilah tuh si Waskito menghabisi orang tuanya sebelum dirinya yang dihabisi. Melihat tentang ketakutan seseorang dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, gue jadi keingat dengan skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah di mana seseorang yang sering mengalami ketakutan, delusi, yang sering diikuti oleh halusinasi. Contohnya, dalam bentuk suara atau hal lain yang dianggap ada, tetapi sebenarnya tidak ada. Para penderitanya juga akan merasa bahwa ada seseorang yang ingin menyakiti mereka. Orang dengan kondisi ini akan banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tentang bagaimana melindungi diri mereka dari orang yang dianggap akan menyakiti mereka. Lanjut, menurut para warga, pada saat jam 2 siang, warga setempat sempat mendengar suara kegaduhan di rumah si Waskito ini. Tapi warga di sana tidak curiga. Jadi kirain warga di sana kegaduhan tersebut hanya pertengkaran biasa. Dan ibunya si Waskito ini pun juga mendengar kegaduhan tersebut. Saat ibunya si Waskito ini sedang berada di kamar mandi untuk membersihkan diri selepas pulang dari kebun Tanjung. Setelah mendengar kegaduhan tersebut, ibunya langsung lari ke belakang rumahnya, mengecek apa yang terjadi di sana.
Setelah dicek, ibunya shock bukan main. Karena dia menemukan suaminya terletak tak berdaya dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Setelah kejadian tersebut, warga sekitar pun melaporkan hal tersebut ke polisi. Dan akhirnya, si Waskito ini pun ditangkap oleh polisi. Setelah perbuatannya tersebut, dia ditangkap dengan kondisi tangan dan bajunya sudah berlumuran darah. Dia pun ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Lantas, polisi pun langsung membawa si Waskito ini ke rumah sakit jiwa untuk memeriksa kejiwaannya, dan setelah lama menunggu hasilnya pun dinyatakan bahwa memang Waskito ini mengalami gangguan jiwa. Namun setelah dia ditahan beberapa lama di dalam selnya, sayangnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada 12 April tahun 2021 dengan cara menggantung lehernya pada baju yang telah dililitkan di jeruji besi. Dan akhirnya pun mayatnya dimakamkan oleh keluarganya. Ya, itulah cerita dari si Waskito ini. Seperti biasa, bagaimana menurut kalian mengenai cerita si Waskito ini? Silakan kalian komen-komen aja di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.